Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikadek Eka Putrini. Saya berasal dari Bali. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 859039077. Pada hari ini, saya akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 Modul 3 Kegiatan Praktik 3 tentang pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh melalui aliran darah. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah gambar sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum saya kali ini yaitu untuk dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Baiklah, sekarang kita mulai mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Adapun fungsi dari sistem pencernaan yang pertama yaitu mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh, yang kedua menyerap nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan tubuh, yang ketiga mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Ini adalah bagian-bagian utama dari saluran pencernaan pada manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Berikut adalah urutannya. Organ yang pertama yaitu rongga mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat dimulainya penghancuran makanan secara fisik dan kimiawi oleh kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase. Enzim ini berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa. Makanan kemudian dibentuk menjadi bolus untuk ditelan menuju kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran berotot sepanjang kurang lebih 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Fungsi utamanya adalah menyalurkan bolus atau gumpalan makanan menggunakan gerak peristaltik atau kontraksi otot bergelombang. Selanjutnya, makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan menjadi cairan kental yang disebut chymus. Enzim yang dihasilkan yaitu pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil bernama pepton. Selain itu, enzim yang dihasilkan pada lambung juga ada renin yang berfungsi mengendapkan protein susu agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Usus halus adalah saluran terpanjang yang menjadi pusat utama pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur kemudian diremas-remas oleh otot-otot usus untuk menuju ke organ selanjutnya. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian usus setelah usus halus yang berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Melalui proses reabsorpsi, aktivitas yang dilakukan pada usus besar yaitu fermentasi sisa makanan oleh bakteri E. coli dan pembentukan feses. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Anus merupakan lubang pelepasan pada ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalur keluarnya feses atau limbah metabolisme dari dalam tubuh melalui defekasi. Dari pengamatan yang saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar sistem pencernaan bertugas memproses makanan menjadi zat gizi yang mudah diserap tubuh, guna menyediakan energi sekaligus bahan baku bagi pertumbuhan dan kesehatan kita. Demikian video praktek yang dapat saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera bagi kita semua.